Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Sasmito, tempat kita bersama-sama mengungkap rahasia kehidupan, pesan leluhur Jowo, dan makna tersembunyi di balik weton menurut Primbon Jowo. Pernahkah Anda merasa seolah rezeki datang tiba-tiba tanpa diduga? Namun di waktu lain, rezeki terasa seret meski sudah bekerja keras siang dan malam. Menurut Primbon Jawa kuno, khususnya bagi Anda yang lahir di weton Wage, ada sebuah rahasia leluhur yang jarang sekali diungkap. Sebuah amalan sederhana yang disebut sedekah gaib. Lalu, apa sebenarnya sedekah gaib weton Wage itu? Dan bagaimana cara melakukannya agar pintu rezeki benar-benar terbuka lebar? Mari kita ungkap bersama dalam pembahasan kali ini. Dalam pandangan leluhur Jawa, weton Wage sering dikaitkan dengan kedekatan batin terhadap energi leluhur. Maksudnya bukan selalu berhubungan dengan hal-hal mistis, tetapi lebih kepada adanya intuisi yang tajam serta kepekaan terhadap keadaan di sekitarnya. Tidak sedikit orang dengan weton ini yang mampu merasakan firasat, membaca situasi, atau memahami perasaan orang lain tanpa perlu banyak penjelasan. Namun di balik kelebihan tersebut, perjalanan hidup pemilik weton Wage seringkali tidak selalu mulus. Dalam Primbon disebutkan bahwa mereka kerap mengalami ujian hidup yang datang silih berganti, terutama dalam urusan rezeki dan keberuntungan. Kadang hidup terasa sangat lancar, tetapi di waktu lain justru terasa berat tanpa sebab yang jelas. Para leluhur Jawa dahulu percaya bahwa kondisi ini bukanlah kebetulan. Mereka mengatakan bahwa pemilik weton Wage memiliki jalur rezeki yang kuat. Tetapi jalur itu sering tertutup oleh berbagai energi kehidupan, seperti kesombongan, kelalaian, atau kurangnya rasa berbagi kepada sesama. Karena itulah, para orang tua Jawa zaman dahulu sering memberikan pesan kepada anak cucunya yang lahir di weton Wage. Mereka berkata, "Wong Wage kudu ngerti cara buka berkah leluhur." Artinya, orang yang lahir pada weton Wage harus memahami bagaimana cara membuka pintu keberkahan yang diwariskan oleh leluhurnya. Salah satu cara yang dipercaya paling ampuh untuk membuka jalur tersebut adalah melalui sedekah gaib, sebuah amalan kebaikan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, dan tanpa perlu diketahui oleh siapapun. Sedekah gaib seringkali disalahartikan oleh sebagian orang. Ada yang mengira bahwa sedekah ini berkaitan dengan memberi kepada makhluk tak kasat mata atau berhubungan dengan dunia gaib. Padahal dalam ajaran kebijaksanaan Jawa, makna sedekah gaib justru jauh lebih sederhana dan penuh nilai kebaikan. Sedekah gaib adalah memberi dengan tulus tanpa diketahui orang lain. Sebuah kebaikan yang dilakukan secara diam-diam tanpa ingin dipuji, tanpa ingin dianggap dermawan, bahkan tanpa berharap ucapan terima kasih dari siapapun. Para leluhur Jawa meyakini bahwa sedekah yang dilakukan secara tersembunyi memiliki kekuatan batin yang jauh lebih besar. Hal ini karena kebaikan tersebut benar-benar lahir dari hati yang ikhlas, bukan dari keinginan untuk dilihat atau dihargai oleh orang lain. Dalam falsafah Jawa,
Ada sebuah ungkapan yang sering diajarkan oleh para orang tua dulu. Sing menehi ojo nganti ketok tangane. Artinya, tangan yang memberi sebaiknya tidak terlihat. Kebaikan yang paling bernilai adalah kebaikan yang dilakukan tanpa perlu diketahui dunia. Bagi pemilik weton wage, laku sedekah gaib dipercaya mampu melunakkan berbagai energi kehidupan yang mungkin menghambat datangnya rejeki. Ketika seseorang terbiasa berbagi secara tulus tanpa pamrih, maka energi kebaikan itu perlahan akan kembali kepada dirinya dalam bentuk yang berbeda. Bukan langsung berupa uang atau harta. Bisa saja berupa kemudahan hidup, datangnya peluang baru, pertemuan dengan orang-orang baik, atau terbukanya jalan usaha yang sebelumnya terasa buntu. Weton wage dikenal sebagai weton yang memiliki ketekunan dan daya tahan hidup yang kuat. Banyak orang yang lahir pada weton ini tumbuh menjadi pribadi yang pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan mampu bertahan dalam berbagai keadaan sulit. Mereka seringkali rela berjuang lebih keras dibandingkan orang lain demi mencapai apa yang diinginkan. Namun di sisi lain, Primbon Jawa juga menyebutkan bahwa pemilik weton wage sering mengalami naik turun dalam urusan rejeki. Ada masa ketika rejeki terasa begitu lancar, usaha berkembang dengan baik, dan kehidupan berjalan dengan penuh kemudahan. Tetapi tidak jarang pula muncul masa-masa di mana segala sesuatu terasa berat. Seolah-olah hasil kerja keras tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Para leluhur Jawa percaya bahwa kondisi ini terjadi karena weton wage memiliki energi keseimbangan yang sensitif. Ketika seseorang terlalu fokus pada usaha duniawi tanpa diimbangi dengan laku kebaikan dan kerendahan hati, maka jalur rejeki bisa terasa tersendat. Sebaliknya, ketika pemilik weton wage mampu menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebaikan kepada sesama, maka jalan hidupnya perlahan akan menjadi lebih ringan. Disinilah sedekah gaib memiliki peran penting. Lagu ini dipercaya mampu membersihkan energi kehidupan, membuka simpul-simpul rejeki yang tersembunyi, serta menghadirkan keberkahan yang lebih luas. Bukan berarti sedekah gaib menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Namun, mereka percaya bahwa ketika seseorang terbiasa menebar kebaikan tanpa pamrih, maka semesta kehidupan akan bekerja dengan caranya sendiri untuk mengembalikan kebaikan tersebut. Itulah sebabnya banyak orang tua Jawa dahulu berpesan kepada anak cucunya yang lahir di weton wage agar tidak pelit berbagi, meskipun dalam keadaan sederhana. Sesungguhnya, lagu ini tidaklah rumit dan tidak pula membutuhkan harta yang besar. Justru yang paling ditekankan adalah ketulusan hati dan niat yang bersih ketika melakukannya. Dalam ajaran kebijaksanaan Jawa, sedekah gaib dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kebaikan sederhana yang seringkali terlihat sepele, namun memiliki makna yang dalam. Salah satu bentuk yang paling sering dilakukan adalah memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan tanpa memperlihatkan siapa pemberinya. Misalnya dengan meninggalkan makanan di tempat yang bisa diambil oleh orang yang memerlukan, atau menitipkan bantuan kepada seseorang tanpa menyebutkan nama. Selain itu, sedekah gaib juga bisa berupa menyisihkan sebagian rejeki untuk membantu orang yang sedang kesulitan, tetapi dilakukan tanpa ingin dikenal sebagai penolongnya. Dalam hal ini, yang terpenting bukan jumlah yang diberikan,
melainkan keikhlasan ketika berbagi. Ada pula bentuk sedekah gaib yang lebih sederhana lagi, seperti membantu orang lain dalam kesulitan tanpa pernah menceritakan kebaikan tersebut kepada siapapun. Menolong dengan tulus, lalu melupakan perbuatan baik itu seolah-olah tidak pernah terjadi. Para leluhur Jawa sangat menekankan sikap ini karena mereka percaya bahwa kebaikan yang disembunyikan memiliki kekuatan batin yang lebih besar. Ketika seseorang tidak mencari pujian, tidak berharap pengakuan, dan tidak merasa lebih mulia karena telah membantu orang lain, maka kebaikan itu akan menjadi energi yang bersih. Dalam falsafah Jawa sering dikatakan bahwa kebaikan yang paling tinggi adalah kebaikan yang tidak meninggalkan jejak kesombongan di dalam hati. Bagi pemilik weton wage, membiasakan diri melakukan sedekah gaib seperti ini dipercaya mampu menarik energi keberkahan secara perlahan. Bagi pemilik weton wage, salah satu waktu yang sering dianjurkan adalah hari kelahirannya sendiri, yaitu saat pasaran wage kembali datang. Dalam perhitungan Jawa, hari kelahiran dipercaya sebagai momen ketika energi batin seseorang berada pada titik yang lebih kuat. Melakukan kebaikan pada hari tersebut diyakini mampu memperkuat niat serta membuka jalan keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, banyak pula yang memilih melakukan sedekah gaib pada malam Jumat. Malam ini dalam tradisi Jawa sering dianggap sebagai waktu yang penuh ketenangan, saat banyak orang memperbanyak doa dan mengingat para leluhur. Dalam suasana yang lebih hening, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya memiliki getaran batin yang lebih dalam. Ada juga yang melakukannya pada waktu menjelang subuh, ketika suasana masih sunyi dan kebanyakan orang belum memulai aktivitasnya. Pada saat seperti ini, hati biasanya terasa lebih jernih dan pikiran lebih tenang, sehingga niat berbagi dapat dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun para leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa waktu hanyalah sarana, bukan penentu utama dari keberkahan itu sendiri. Yang paling penting tetaplah ketulusan hati ketika memberi. Jika sedekah dilakukan hanya karena mencari hari baik atau berharap balasan cepat, maka makna dari sedekah gaib itu sendiri bisa menjadi berkurang. Karena itulah, banyak orang tua Jawa dahulu menasehatkan bahwa kebaikan sebaiknya dilakukan dengan hati yang ringan dan tanpa perhitungan. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, perubahan dalam hidup seringkali tidak datang secara tiba-tiba dalam bentuk yang besar. Justru seringkali dimulai dari tanda-tanda kecil yang perlahan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tanda yang sering dirasakan adalah hidup terasa lebih ringan. Masalah yang sebelumnya terasa sangat berat, perlahan mulai menemukan jalan keluarnya. Bukan berarti semua kesulitan langsung hilang, tetapi ada kemudahan-kemudahan kecil yang membuat beban hidup terasa tidak seberat sebelumnya. Selain itu, pemilik weton wage yang rutin melakukan kebaikan secara tersembunyi seringkali mulai merasakan datangnya peluang yang tidak pernah diduga sebelumnya. Bisa berupa tawaran pekerjaan, kesempatan usaha, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik dalam kehidupannya. Kadang peluang itu datang melalui hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya pertemuan singkat dengan seseorang yang kemudian membuka jalan rejeki baru, atau kesempatan kecil yang ternyata berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar di kemudian hari.
Tanda lainnya adalah hubungan dengan orang-orang di sekitar menjadi lebih harmonis. Tanpa disadari, kebaikan yang dilakukan secara tulus sering memunculkan energi positif yang mempengaruhi cara orang lain memperlakukan kita. Lingkungan terasa lebih mendukung, dan pertolongan sering datang pada saat yang paling dibutuhkan. Dalam ajaran leluhur Jawa, keadaan seperti ini sering disebut sebagai terbukanya jalur berkah. Bukan karena adanya kekuatan gaib yang tiba-tiba mengubah nasib seseorang, tetapi karena kebaikan yang terus ditanamkan perlahan membentuk aliran energi kehidupan yang lebih seimbang. Ketika hati terbiasa memberi tanpa pamrih, pikiran menjadi lebih lapang dan sikap hidup menjadi lebih rendah hati. Dalam kebijaksanaan Jawa, rejeki tidak hanya dipahami sebagai harta atau kekayaan semata. Rejeki bisa hadir dalam banyak bentuk: kesehatan yang terjaga, keluarga yang rukun, pekerjaan yang membawa ketenangan, hingga pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh baik dalam hidup. Semua itu dianggap sebagai bagian dari berkah kehidupan yang tidak ternilai harganya. Para leluhur sering berpesan bahwa jalan rejeki seseorang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sikap hatinya sendiri. Ketika seseorang memiliki hati yang lapang, gemar berbagi, dan tidak mudah merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, maka hidupnya akan terasa lebih tentram. Sebaliknya, jika hati dipenuhi keserakahan dan keinginan untuk selalu lebih dari orang lain, maka rejeki sebesar apapun seringkali tetap terasa kurang. Bagi pemilik weton wage, pesan ini menjadi sangat penting. Mereka dipercaya memiliki potensi keberuntungan yang besar, tetapi potensi tersebut seringkali baru benar-benar terbuka ketika mereka mampu menjaga keseimbangan antara usaha, doa, dan kebaikan kepada sesama. Sedekah gaib hanyalah salah satu bentuk dari laku tersebut, bukan sebagai cara instan untuk mengejar kekayaan, melainkan sebagai latihan batin untuk membiasakan diri hidup dengan ketulusan dan kepedulian terhadap orang lain. Ketika seseorang mampu menjalani hidup dengan cara seperti ini, maka perlahan jalan kehidupannya akan terasa lebih terang. Rejeki yang datang tidak hanya memberi kecukupan, tetapi juga membawa rasa syukur dan ketenangan di dalam hati. Dan mungkin inilah makna terdalam dari pesan para leluhur Jawa, bahwa keberkahan hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa banyak kebaikan yang mampu kita tebarkan kepada sesama manusia. Bagi Anda yang lahir di weton wage, pesan dari para leluhur ini bisa menjadi pengingat bahwa kebaikan kecil yang dilakukan secara diam-diam seringkali membawa keberkahan yang besar dalam kehidupan. Bukan hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan hidup, dan hubungan baik dengan sesama. Semoga apa yang kita bahas dalam video ini bisa menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menebar kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel Mbah Sasmita agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar primbon Jawa, weton, serta pesan-pesan kebijaksanaan leluhur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam Rahayu.